Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rumah Kuburan Dendam Sakti, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Saya juga nggak tahu, Nak. Semenjak kejadian itu, saya kehilangan kontak dengan Leo dan Santoso, ujar laki-laki tua itu yang kembali mengunyah sirih di mulutnya. Lantas saya harus bagaimana, Pak? Kepala saya rasanya mau pecah memikirkan semua ini. Istri dan anak saya tidak bersalah. Kenapa harus mereka yang menjadi lampiasan arwah itu? Suara Pak Sumarto sedikit bergetar karena menahan rasa sakit, kesal, dan kecewa atas perbuatan ayahnya. Hanya satu jalan keluarnya, seru Pak Darwis. Mata Pak Sumarto melebar dan tubuhnya langsung mengarah pada posisi Pak Darwis. Apa itu, Pak? Tanya Pak Sumarto penuh harapan. Bawa ayahmu ke rumah itu. Dia harus mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya. Saya yakin arwah Sakti akan tenang setelah membalasnya, jawab Pak Darwis dengan penuh keyakinan. Pak Sumarto mulai lemas kembali setelah mendengar solusi dari Pak Darwis. Dia pun menarik nafas panjang. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa membawa ayah saya kemari, Pak, kata Pak Sumarto sambil meremas jemarinya. Kenapa tidak bisa? Itulah jalan satu-satunya untuk bisa menyelamatkan istri dan anakmu, timpal Pak Darwis. Ayah saya sudah meninggal. Bagaimana saya bisa membawanya kemari? Tidak mungkin saya membawa tulang belulangnya, ya kan? Pak Sumarto meninggikan nada bicaranya. Tangan kanannya memegang dan menekan jidatnya. Dia benar-benar kelihatan sangat-sangat bingung. Astaga, ayahmu sudah meninggal, ujar Pak Darwis terkejut. Pak Sumarto hanya mengangguk dengan pelan. Sungguh pelik masalah ini. Pak Darwis menggelengkan kepalanya. Iblis yang digunakan membangkitkan Sakti tidak akan pernah berhenti sebelum membalas dendam. Pak Sumarto semakin khawatir akan keselamatan istri dan anak-anaknya. Ya Tuhan, berikan petunjuk padaku. Bantulah hambamu yang tidak berdaya ini. Dia menengadahkan tangannya dengan penuh harapan. Tak adakah kiai di desa ini yang bisa saya mintai bantuan, Pak? Kata Pak Sumarto lagi dengan penuh harapan. Ada. Namanya Kiai Abdullah. Tapi saat ini dia sedang pergi haji. Mungkin 2 minggu lagi dia akan pulang, jawab Pak Darwis. Saya tidak bisa menunggu selama itu, Pak. Sepertinya saya memang harus turun tangan sendiri untuk menghadapinya, ujarnya berusaha memberanikan diri demi istri dan anaknya yang tidak berdosa. Pak Sumarto bergegas bangun dari kursi rotan tersebut. Dia tertekad kembali ke rumah itu untuk menolong istri dan anaknya. Pak Darwis bangun dari tempat duduknya dan menghentikan langkah Pak Sumarto
Jangan terburu-buru, nak. Kamu kelihatan sudah tidak bertenaga. Istirahatlah dulu di sini. Besok kita akan pergi ke rumah itu bersama. Pak Sumarto menerima tawaran Pak Darwis menginap di rumahnya. Lagi pula tidak ada tempat baginya untuk berbaring menghilangkan penat hatinya. Malam harinya, kembali mereka berbincang di teras rumah sambil menyantap singkong dan talas rebus hasil panen Pak Darwis tadi pagi. Beberapa saat kemudian, Pak Sumarto mengutarakan permintaannya. Bagaimana kalau Pak Darwis memberitahu warga? Siapa tahu mereka mau menolong saya, Pak. Pinta Pak Sumarto. Warga tidak ada yang berani kalau berurusan dengan rumah itu. Pernah dulu Pak RT dan beberapa warga mendatangi Leo di rumah itu. Mereka mengutarakan unek-uneknya karena sering mendengar suara perempuan menangis dan berteriak. Namun apa yang terjadi? Mereka malah sakit dan muntah darah esok paginya. Beruntung saja mereka tidak ada yang meninggal. Cerita Pak Darwis panjang lebar. Pak Sumarto menghela nafas panjang. Iya, Pak, saya tahu. Seorang tukang ojek pernah memberitahu saya kemarin malam. Begini saja, kita tetap pada rencana awal sambil saya berusaha menghubungi Kiai Abdullah. Semoga beliau mau membantu, ujar Pak Darwis dan menyeruput kopi hitam yang tinggal seperempat gelas. Sebaiknya kamu istirahat saja dulu. Saya mau ke rumah Pak RT sebentar. Ada urusan sedikit, kata Pak Darwis, yang kemudian bangun memasang sandal Skyway yang sudah tipis dan hampir berlubang. Kakek tua itu pun beranjak pergi. Pak Sumarto masuk ke dalam rumah dan membaringkan tubuhnya di salah satu kamar yang memang sudah dipersiapkan untuknya. Dia melihat ke langit-langit rumah sambil terus memikirkan kejadian-kejadian yang telah menimpa dirinya dan keluarga yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Tak terasa akhirnya matanya terlelap. Dia bermimpi bertemu dengan istri dan anak-anaknya yang tengah digantung di pohon besar di samping rumah itu. Dalam mimpinya, mereka terus meminta tolong. Tubuh mereka dililit oleh ular sanca yang kepalanya sangat besar. Ular itu hendak menelan tubuh Bu Retno, Nadia, dan Mikail. Mereka berteriak dan terus meminta tolong, hingga akhirnya setengah tubuh dari mereka berhasil ditelan oleh ular tersebut. Tidak! Teriak Pak Sumarto dan sontak terbangun dari mimpinya. Badannya dipenuhi dengan keringat dingin. Dia menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Suaranya lirih dan hampir tak terdengar. Dia kemudian membuka telapak tangannya dan memandang tegak. Ya Allah! Dia berteriak, menyebut Sang Pencipta ketika melihat seseorang di depannya. Ya, Pak Sumarto melihat istri dan anaknya. Wajah mereka pucat. Mereka terus menangis meminta tolong. Darah terus mengucur dari mata mereka. Pak, tolong kami, Pak. Bapak. Suara Bu Retno dan kedua anaknya yang merintih meminta pertolongan. Ketika Pak Sumarto hendak menggapai mereka, tiba-tiba ular sanca yang ada dalam mimpinya datang, entah dari mana, dan menelan istri dan anaknya itu. Ah, tidak! Pak Sumarto berteriak sangat keras, dan brak! Pak Darwis membuka pintu begitu keras karena kaget dengan teriakan Pak Sumarto. Ada apa? Ada apa ini?
Tanya Pak Darwis. Pak Sumarto tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mampu menunjuk. Ya Allah, apa ini? Pak Darwis memekik kaget dan menutup mulutnya. Ular besar itu pun menghilang setelah menelan istri dan anak Pak Sumarto. Tidak, tidak, ini tidak bisa dibiarkan, seru Pak Sumarto dan bergegas bangun dari tempat tidur. Dia seolah memperoleh keberanian untuk melawan arwah pendendam tersebut setelah melihat kejadian yang baru saja terjadi. Dia yakin itu semua hanyalah ilusi yang dibuat untuk menakuti dan menekan mentalnya. Kamu mau kemana? Tanya Pak Darwis menatap Pak Sumarto dengan serius. Sekarang juga saya harus kembali ke rumah itu, Pak. Saya harus menyelamatkan istri dan anak saya, ujarnya sembari melangkahkan kakinya keluar dari pintu kamar. Pak Darwis pun turut serta mengikuti langkah Pak Sumarto. Saya akan menemanimu ke sana, timpal Pak Darwis. Mereka pun akhirnya berjalan menuju rumah itu. Rumah di mana iblis itu mengurung istri dan anaknya. Tak ada ojek yang bisa mereka tumpangi, karena memang saat itu sudah dini hari. Hanya suara jangkrik dan kicauan burung hantu yang mengiringi langkah mereka, membuat suasana semakin mencekam. Hembusan angin malam meniup tubuh mereka yang hanya berbalut kaos tipis. Tidak ada lampu jalan yang menyala malam itu. Rasanya begitu aneh, seolah sesuatu tengah memperhatikan setiap langkah mereka. Malam ini begitu dingin. Dinginnya sampai ke ubun-ubun. Pak Darwis menggigil. Pak Sumarto pun sedikit menggeliatkan badannya karena merasakan hawa yang sama dengan Pak Darwis. Mereka terus berjalan di keheningan malam dengan tekad yang sudah bulat. Bush! Tiba-tiba bayangan hitam terbang secepat kilat, melintas di atas mereka. Sejenak mereka menghentikan langkahnya. Suasana kembali menjadi tegang. Mereka saling tatap. Terlihat jelas ada ketakutan dalam diri keduanya. Namun mereka berusaha menepisnya. Astaga! Apa itu? Apa kamu melihatnya juga? Tanya Pak Darwis sambil menyorotkan senter yang ia bawa ke arah bayangan tersebut. Iya Pak, saya juga melihatnya. Saya yakin itu hanyalah tipu daya yang dilakukan arwah itu untuk menghentikan kita, ujar Pak Sumarto penuh keyakinan. Meskipun dalam hatinya ia begitu sangat ketakutan, namun rasa cintanya terhadap keluarganya sanggup mengalahkan itu semua. Mereka pun melanjutkan perjalanannya yang hanya tinggal seperempat jalan lagi. Semakin mendekati rumah tersebut, semakin keras suara burung hantu yang mungkin sedang bertengger di pohon besar samping rumah itu. Pohon yang ada di mimpi Pak Sumarto, di mana istri dan anaknya digantung, dililit, serta ditelan oleh ular sanca. Melihat pohon itu, mata dan alis Pak Sumarto mengerut. Keberaniannya semakin tinggi karena luapan emosi dan tekad untuk menyelamatkan keluarganya yang semakin tak terbendung lagi. Takkan kubiarkan keluargaku menjadi korban balas dendam arwah gentayangan itu. Takkan, ujarnya sembari terus melangkah ke depan, ke arah pintu utama rumah itu. Pak Darwis pun turut serta mengikuti langkah Pak Sumarto. Dia terus melirik ke arah pohon besar itu. Tunggu sebentar. Tunggu. Ujar Pak Darwis menghentikan langkah Pak Sumarto. Pohon itu, tunjuknya. Di bawah pohon itulah sebagian tubuh Sarti dikubur, lanjut Pak Darwis. Apa? Sebagian tubuh? Maksud Pak Darwis apa?
Bukankah ayahku hanya menembaknya dan langsung kabur? Timpal Pak Sumarto yang terkejut dengan apa yang tiba-tiba dikatakan Pak Darwis. Pak Darwis kemudian menghela nafas. Sebenarnya, untuk membangkitkan Sarti, Leo harus bersekutu dengan iblis. Salah satu syaratnya adalah dengan mengubur badan Sarti di bawah pohon dan kepalanya di dalam rumah ini, cerita Pak Darwis. Kenapa Pak Darwis baru bilang sekarang? Seru Pak Sumarto yang sangat terkejut dengan cerita Pak Darwis. Lagi pula, kenapa Pak Darwis membiarkan arwah itu sampai mengganggu warga di sini? Kenapa tidak dari dulu Pak Darwis memberitahu Kiai Abdullah untuk mengusir arwah Sarti? Tambahnya. Kriat. Di tengah perdebatan itu, pintu utama terbuka dan muncul sosok arwah Sarti dengan wujud yang sangat-sangat mengerikan. Arwah itu tertawa dan semakin mendekat. Akhirnya kamu kembali. Sarti mengangkat tangannya menjangkau rambutnya. Dia melepas kepalanya dan menyodorkannya kepada Pak Sumarto. Darah di lehernya terus mengucur dengan deras. Sontak Pak Sumarto mundur. Matanya melebar. Jantungnya terasa mau loncat dari dadanya. Baru kali ini dia melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Dia pun berjalan mundur. Pak Darwis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Pak Sumarto. Tak ada yang bisa dilakukan. Semua keturunan Santoso harus mati, ujar Pak Darwis yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Taring di mulutnya tiba-tiba keluar dan seolah siap menggigit mangsa yang ada di depannya. Ya Allah, apalagi ini? Suara Pak Sumarto menyebut Sang Pencipta karena kaget dan terkejut dengan apa yang dilihat di depannya saat ini. Di dalam pikirannya sudah tidak ada harapan untuk selamat, apalagi menyelamatkan keluarganya. Rasanya harapan itu sudah sirna. Arwah Sarti dan iblis jelmaan Pak Darwis mendekati Pak Sumarto. Jangan mendekat, jangan mendekat, seru Pak Sumarto dengan kaki yang gemetar. Tak bisa disembunyikan kalau ia merasa sangat ketakutan. Keberaniannya entah pergi kemana. Kedua makhluk tersebut tak menghiraukan seruannya. Mereka terus tertawa karena senang melihat jiwa laki-laki itu sedang dalam ketakutan hebat. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Pak Sumarto kepada iblis jelmaan Pak Darwis. Iblis itu pun merubah wujudnya menjadi seorang yang tidak asing bagi Pak Sumarto. Pak Dedi, ujarnya dengan sangat heran. Iblis itu hanya tertawa melihat kebingungan di mata Pak Sumarto. Apa arti semua ini? Pak Dedi, siapa bapak sebenarnya? Tanya Pak Sumarto dengan nada tinggi. Iblis itu tertawa. Kamu mau tahu siapa aku sebenarnya? Lanjutnya, akulah pemilik rumah ini, jawab iblis itu lagi. Pak Sumarto terdiam sejenak mendengar ucapan iblis itu. Matanya melebar. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Baru beberapa jam yang lalu mereka berbincang bersama, dan sekarang orang ini menjadi iblis yang terkutuk. Jadi sebenarnya kau adalah Pak Leo?
Tapi bagaimana bisa kau jadi makhluk bertaring? Kembali Pak Sumarto bertanya. Iya, aku adalah Leo. Orang yang hidupnya telah dihancurkan oleh ayahmu. Orang yang kekasihnya diperkosa dan dibunuh secara keji olehnya. Aku bersekutu dengan iblis. Kuserahkan jiwaku untuk iblis demi membangkitkan kekasihku. Serunya dengan nada intonasi yang penuh dengan kemarahan. Lantas, di mana Pak Darwis? Tanya Pak Sumarto. Karena ia yakin bahwa Pak Darwis ini benar adanya. Iblis itu menunjuk ke arah pohon besar di mana sempat terdengar suara burung hantu ketika ia berjalan ke rumah ini. Mata Pak Sumarto terbelalak memandangi pohon itu. Rupanya Pak Darwis beserta istri dan anaknya sedang digantung terbalik. Mereka digantung dengan lilitan ular sanca yang ada di mimpinya. Tidak, ini tidak mungkin, kata Pak Sumarto. Kenapa tidak mungkin? Jika aku berhendak, semuanya akan menjadi mungkin, tukas Pak Leo dengan mengepalkan tangan kanannya. Rupanya iblis jelmaan Pak Leo telah membawa Pak Darwis ketika mereka tengah melanjutkan perjalanan saat sempat berhenti karena melihat sesuatu bayangan terbang. Setelah membawa tubuh Pak Darwis, dengan cepat iblis itu melakukan tipu dayanya. Dia merubah wujudnya menjadi Pak Darwis. Ayahku yang berdosa pada kalian. Kenapa aku dan keluargaku yang jadi pelampiasan? Kami tidak tahu apa-apa soal kejadian itu, ujar Pak Sumarto membela diri. Aku tidak peduli ayahmu sudah tiada. Maka kaulah yang harus menanggungnya, tunjuk Pak Leo pada Pak Sumarto. Sarti, balaskan dendammu kepada anak Santoso. Habisi dia dan seluruh keluarganya sekarang juga, perintah Pak Leo. Kau harus mati, ujar Sarti. Arwah yang berjalan memegang potongan kepalanya ke arah Pak Sumarto. Ingin rasanya ia melarikan diri. Namun iblis jelmaan Pak Leo menghadangnya dari belakang. Taringnya begitu sangat tajam, sekali menancap di leher Pak Sumarto. Maka selesailah semua ini. Mbak Sarti, saya tahu asal muasal dendam yang selama ini Mbak Sarti bawa. Pak Sumarto memberanikan diri melakukan kontak dengan arwah Sarti. Tapi apa salah istri dan anak saya? Lepaskanlah mereka. Saya akan menyerahkan nyawa saya sebagai ganti dari dosa ayah saya terhadap Mbak Sarti, ujar Pak Sumarto. Air matanya mengalir melihat istri dan anaknya yang sudah tidak berdaya. Apapun yang Pak Sumarto katakan tidak membuat arwah dan iblis itu berubah pikiran. Karena sejatinya iblis memang makhluk yang tanpa belas kasihan. Arwah Sarti terus mendekati Pak Sumarto dengan senyum bengisnya. Tatapan tajam dan mulai mengangkat tangan hitam dengan kuku yang sangat panjang. Dengan cepat arwah itu menancapkan kuku tajamnya ke arah perut Pak Sumarto. La ilaha illallah. Pak Sumarto menyebut lafaz Allah di penghujung nyawanya. Teriak Pak Sumarto ketika arwah Sarti mencongkel salah satu bola matanya. Makhluk itu kemudian memakan bola mata Pak Sumarto yang menancap di kukunya. Asyhadu alla ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ucap Pak Sumarto lirih dengan menahan rasa sakit yang begitu hebat. Darah segar mengucur dari mata, mulut, dan perutnya. Tubuhnya lemas tidak berdaya. Ya Allah, selamatkanlah keluargaku, pintanya kepada Sang Pencipta sebelum akhirnya dia memejamkan matanya. Suara tawa iblis jelmaan Pak Leo yang merasa sangat puas melihat Pak Sumarto membayar kesalahan ayahnya. Aku sangat puas. Aku sangat puas. Tawa lepas Pak Leo memandangi arwah Sarti yang masih terus menjilat darah Pak Sumarto yang menempel di tangan hitamnya. Bagaimana sayangku? Apa kau juga merasa puas karena telah membalaskan dendamu? Lanjutnya. Aku belum puas sebelum aku menghabisi keluarganya, ujar arwah Sarti. Matanya melotot memandang keluarga Pak Sumarto yang tengah digantung di pohon besar itu. Lakukan sayang, lakukan sampai dendam dalam dirimu hilang. Setelah itu kita bisa kembali bersama. Kembali tawa itu menggema dari mulut Pak Leo. Arwah Sarti terbang mendekati pohon besar tempat digantungnya Pak Darwis, Bu Retno, dan kedua anaknya. Makhluk itu terus tersenyum sinis kepada mereka. Dia menyuruh ular sanca yang sedang melilit tubuh mereka untuk memakan mereka satu persatu. Bunuh keluarga Santoso, perintahnya dengan mata melotot menunjuk ke arah Bu Retno. Pak Darwis yang sudah sadar dari pingsan melihat ular sanca itu hendak menelan tubuh Bu Retno. Hentikan Sarti, hentikan, ujar Pak Darwis. Sarti yang tersenyum melihat pemandangan indah baginya itu sontak berhenti dan menatap Pak Darwis. Secara otomatis ular itu pun juga berhenti bergerak, karena memang arwah Sartilah yang mengendalikan mereka. Jangan bunuh mereka. Semua yang kamu alami tidak ada hubungannya dengan mereka, seru Pak Darwis meyakinkan arwah tersebut. Jangan ikut campur, atau kau juga akan kuhabisi, Darwis, ujar Pak Leo yang tiba-tiba sudah berada di samping arwah Sarti. Leo, sadar. Kamu tahu siapa yang bersalah dan yang tidak bersalah. Ku bilang jangan ikut campur. Suara Pak Leo semakin meninggi dengan raut wajah yang terlihat sangat marah. Nyebut Leo, ingat siapa Tuhanmu. Dosamu sudah sangat besar, bahkan lebih besar dari Santoso. Allah akan murka padamu karena telah bersekutu dengan iblis, seru Pak Darwis mengingatkan. Kamu sudah terlalu banyak bicara, Darwis. Dengan secepat kilat, Pak Leo menarik Pak Darwis dari lilitan ular yang bergelantung di atas pohon besar itu. Sekarang posisi mereka tengah berdiri berhadapan dengan tangan Pak Leo mencekik leher Pak Darwis. Taring di mulutnya keluar hendak merobek leher Pak Darwis. Ketika iblis jelmaan Pak Leo hendak menggigit leher Pak Darwis, disitulah Pak Darwis seolah dibisikkan oleh Yang Maha Kuasa untuk melafadzkan ayat kursi. Sontak iblis jelmaan Pak Leo mental dari tubuh Pak Darwis. Sedangkan arwah Sarti terus berteriak kepanasan dan kemudian menghilang
karena tidak kuat menahan lafaz tersebut. "Hentikan! Hentikan bacaanmu itu, Darwis!" teriak iblis jelmaan Pak Leo. Namun Pak Darwis tidak menghiraukan. Ia terus melafadzkan ayat kursi hingga selesai. "Tidak semudah itu mengalahkanku. Aku akan kembali. Iblis dalam diriku dan Sarti tidak akan berhenti sebelum semua keturunan Santoso mati." Setelah mengatakan itu, iblis jelmaan Pak Leo kemudian menghilang, seiring terdengarnya suara azan berkumandang dari corong masjid kampung. Lilitan ular di tubuh Bu Retno dan kedua anaknya hilang. Tubuh mereka terjatuh lemah dan pingsan. Pak Darwis berlari ke arah tergeletaknya tubuh Pak Sumarto. "Ya Allah!" pekik Pak Darwis ketika melihat tubuh Pak Sumarto. Matanya penuh dengan belatung, perutnya berlubang. Ketika Pak Darwis hendak memegangnya, tiba-tiba tubuh Pak Sumarto menghilang. "Astagfirullahaladzim, tipu daya iblis ini sangat kuat," ujar Pak Darwis. Dia kemudian berlari ke arah tubuh Bu Retno, Nadia, dan Mikail. Pak Darwis membangunkan mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bu Retno dan kedua anaknya menangis jadi-jadinya. "Aku tidak akan membiarkan suamiku menjadi pelampiasan balas dendam mereka. Aku harus bawa suamiku kembali," seru Bu Retno dengan penuh keberanian dan keyakinan kalau suaminya itu masih hidup. Setelah kejadian itu, Bu Retno dan kedua anaknya pindah dari rumah tersebut. Untuk sementara dia menginap di rumah Pak Darwis. Bu Retno tidak ingin pergi dari kampung itu sebelum menyelamatkan suaminya, karena dia yakin kalau Pak Sumarto masih hidup. "Pak Darwis, saya yakin suami saya masih hidup," ujarnya dengan hati yang penuh keyakinan. "Tipu daya iblis itu sangat kuat. Semoga benar apa yang kamu yakini itu, Nak," timpal Pak Darwis. "Bapak tahu bagaimana caranya?" tanya Bu Retno. "Saya sih nggak tahu caranya. Coba nanti kita tanyai Kiai Abdullah," kata Pak RT. "Kiai Abdullah pulang besok dari Tanah Suci," kata Pak Darwis menjawab pertanyaan Bu Retno. "Mah, apa Papa masih hidup?" tanya Nadia dan Mikail yang keluar bersamaan dari pintu depan rumah Pak Darwis. "Kita berdoa saja ya, Nak. Semoga Papa baik-baik saja," jawab Bu Retno, kemudian memeluk kedua anaknya. "Mah, apa sebaiknya kita pergi saja dari kampung ini? Nadia takut, Mah," seru Nadia dengan raut wajah yang memang menunjukkan ketakutan yang teramat luar biasa. Mungkin ada trauma dalam dirinya karena diteror yang dilakukan oleh arwah Sarti pada keluarganya. "Sabar, Nat. Kita pergi. Kita pasti pergi kok dari kampung ini. Tapi kita harus selamatkan Papa dulu." Nadia hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya pelan. Sedangkan Mikail duduk di pangkuan Bu Retno. "Begini saja. Sekarang kalian istirahat dulu. Besok kita pergi ke rumah Kiai Abdullah. Semoga beliau mau membantu kita," sahut Pak Darwis. "Baiklah. Terima kasih Pak Darwis," jawab Bu Retno. "Ayo anak-anak, istirahat dulu supaya besok bisa bangun pagi." Lanjut Bu Retno mengajak kedua anaknya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat.
Pak Darwis masih duduk di teras rumah, memandangi langit yang dihiasi bulan dan bintang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa di kampung ini. Dia menghela nafas panjang. Semoga Kiai Abdullah mau membantu mereka. Kasihan sekali keluarga ini, harus menanggung perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, ujarnya sendiri sambil mengunyah sirih di mulutnya. Singkatnya, keesokan harinya, ba'da sholat asar, Pak Darwis dan Bu Retno mendatangi rumah Kiai Abdullah yang saat ini tengah ramai orang yang sedang berziarah. Assalamualaikum Pak Kiai, ujar Pak Darwis. Kiai Abdullah yang tengah sibuk berbincang dengan beberapa tetangga yang sedang berziarah langsung menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Ayo masuk Pak Darwis, jawab Kiai Abdullah memberi silakan dengan sopan. Kalau begitu kami pamit dulu Pak Kiai. Terima kasih air zam-zamnya, kata beberapa orang yang sedang berziarah itu. Mereka pun berjabat tangan kemudian pergi. Sekarang hanya Pak Darwis, Bu Retno, serta kedua anaknya yang bertamu. Kiai Abdullah menyambutnya dengan senyuman dan menuangkan air zam-zam untuk tamunya tersebut. Wah, ada perlu apa ya Pak Darwis? Apa yang bisa saya bantu? Kiai Abdullah melayangkan senyumannya lagi. Iya Pak Kiai, ibu ini butuh bantuan Pak Kiai untuk menyelamatkan suaminya dari belenggu iblis, serunya Pak Darwis. Pak Kiai langsung mengernyitkan alisnya. Maksudnya apa Pak Darwis? Tanya Kiai Abdullah. Pak Darwis mulai menceritakan seluruh rangkaian kejadian dari awal sampai akhirnya. Mendengar cerita Pak Darwis, Kiai Abdullah mengangguk beberapa kali. Dia paham apa yang sedang keluarga Bu Retno alami. Tolong suami saya Pak Kiai, tolong. Suara Bu Retno memelas meminta pertolongan. Air matanya berlinang membasahi pipinya yang tidak dipoles bedak. Mohonlah pertolongan pada Allah Bu. Saya hanya sebagai perantara. Saya tidak berani memastikan suami ibu masih hidup atau tidak, ujar Kiai Abdullah. Kenapa begitu Pak Kiai? Tanya Bu Retno sembari menyeka air matanya. Manusia yang dibawa oleh iblis, jin, atau sejenisnya biasanya tidak akan bertahan lama, karena dunia kita itu berbeda, Pak Kiai menjelaskan kepada Bu Retno. Mendengar itu Bu Retno kembali menangis. Ibu yang sabar, tetap berdoa kepada Sang Pencipta. Semoga atas izinnya saya bisa membawa suami ibu dalam keadaan selamat, ujar Pak Kiai lagi. Besok malam kita ke rumah itu. Saya akan mencoba memasuki dinding alam gaib yang ada di sana. Bantulah saya dengan doa Bu, lanjut Kiai Abdullah. Sejenak Pak Kiai memejamkan mata dan menghela nafas. Satu lagi Bu, saya ingin mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Itu adalah senjata paling ampuh dari gangguan syaitan. Kiai Abdullah mengingatkan Bu Retno seakan ia tahu bahwa keluarga Bu Retno jarang menunaikan kewajibannya terhadap Yang Maha Kuasa. Tibalah waktunya di mana Kiai Abdullah akan memasuki dinding alam gaib yang ada di rumah angker itu. Saya akan mencoba memasuki alam gaib rumah ini. Bantulah saya dengan doa. Semoga Allah mengizinkan saya membawa suami ibu kembali ke alam manusia, ujar Pak Kiai kepada Bu Retno. Bu Retno mengangguk dengan perasaan was-was.
Bukan hanya karena takut suaminya tak bisa kembali, tetapi dia juga mengkhawatirkan kedua anaknya yang ia tinggalkan di rumah Kiai Abdullah. Ibu tidak perlu khawatir. Anak-anak ibu aman di rumah saya, tambah Kiai Abdullah, seakan ia tahu apa yang ada di pikiran Bu Retno saat ini. Iya Pak Kiai. Iya, jawabnya singkat namun penuh makna. Pak Kiai, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Tanya Pak Darwis yang sedang berdiri di samping Kiai Abdullah. Bantu saya dengan melafadzkan ayat kursi. Pak Darwis jangan berhenti sebelum saya kembali. Kiai Abdullah kemudian mulai melafadzkan surat Ali Imran ayat 5. Inna Allah yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Maka seketika keluarlah cahaya tepat di pohon besar di mana Pak Darwis dan Bu Retno pernah digantung oleh iblis jahat itu. Rupanya di sana, portal alam gaib rumah ini. Kiai Abdullah kemudian berjalan menuju cahaya tersebut dan menghilang seketika ketika melangkahkan kakinya memasuki cahaya itu. Bu Retno menutupi mulutnya. Pandangannya tak berkedip sedikit pun melihat Kiai Abdullah yang menghilang di balik portal gaib. Dia kemudian menepuk pundak Pak Darwis yang tengah berduduk bersila melafadzkan ayat kursi sesuai dengan perintah Kiai Abdullah. Pak Darwis, lihat Pak, Kiai Abdullah menghilang. Ujar Bu Retno yang terus menepuk pundak laki-laki tua itu. Pak Darwis tidak merespon sedikit pun apa yang dikatakan Bu Retno. Dia terus kusyuk melafadzkan ayat kursi berulang-ulang kali tanpa henti. Melihat ada respon dari Pak Darwis, Bu Retno kemudian mundur. Dia paham bahwa apa yang dilakukan Pak Darwis tidak bisa diganggu. Toh ini semua demi keselamatan suaminya. Ya Allah, bantulah Kiai Abdullah menyelamatkan suami saya. Lindungilah mereka ya Allah. Suaranya memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa sambil mengadakan tangan. Di alam gaib, Kiai Abdullah mulai memasuki alam gaib rumah itu. Terlihat memang tidak ada bedanya. Semuanya sama. Rumah dan halamannya tetap sama. Hanya yang membedakan adalah hawanya jauh lebih dingin dengan suasana yang sangat mencekam. Pak Kiai berjalan memasuki rumah itu. Tangannya memegang tasbih dan bibirnya terus berzikir. Pintu depan rumah itu kemudian perlahan terbuka. Dilihatnya tubuh Pak Sumarto sudah berada di dalam guci ukir dengan kepalanya menjuntai keluar. Bibirnya menghitam dan matanya melotot seakan mau keluar dari ruangnya. Astaghfirullahaladzim. Daya hidupnya akan terisap semua, seru Kiai Abdullah yang segera berlari menuju guci tersebut dan menarik tubuh Pak Sumarto keluar. Kiai Abdullah saat kesulitan mengeluarkan Pak Sumarto dari dalam guci itu. Ya Allah, bantulah hambamu ini. Doa Kiai Abdullah yang selanjutnya melafadzkan ayat suci Al-Quran. Akhirnya guci itu bisa dipecahkan dan tubuh Pak Sumarto akhirnya pun bisa dikeluarkan. Nampak tubuh Pak Sumarto sangat-sangat lemas dan sudah tidak berdaya sedikit pun. Dan sampai di sini dulu ceritanya.
Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.